Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Alvina Nur Khalifatul Hasanah, Erni Falihul Jannah, serta Nurul Ajizah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema sumber hukum Islam mukhtalaf. Yang dimaksud dengan sumber hukum Islam mukhtalaf yaitu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan selain Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Berikut penjelasan hukum Islam mukhtalaf. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang pertama yaitu istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan istihsan menurut istilah yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kuli umum kepada ketentuan hukum juz'i khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum Islam. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa al-istihsan adalah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap suatu yang ditetapkan oleh qiyas. Sedangkan ulama Syafi'iyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan. Menurut Imam Syafi'i, barang siapa yang berhujah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syara'. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujah dengan istihsan berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan. Sumber hukum Islam mukhtalaf yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah berasal dari kata maslahah yang berarti kebaikan, keselarasan, kepantasan, sedangkan mursalah berarti terlepas atau bebas. Dengan demikian, maslahah mursalah memiliki arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah, maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada dalil syara' untuk mengakui dan menolaknya. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam, sedangkan Imam Malik memperbolehkan berpegang pada maslahah mursalah apabila maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syara', maka boleh berpegang kepadanya. Istihsab. Pengertian istihsab. Istihsab adalah metode ijtihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang merubahnya. Ulama yang menerima atau menolak istihsab sebagai sumber hukum. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istihsab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Ulama Hanafiyah, istihsab itu dapat menjadi hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istihsab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. 4. Sadu az-zari'ah. Pengertian sadu az-zari'ah. Sadu az-zari'ah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata sad dan zari'ah. Sad menurut bahasa mempunyai arti menutup dan zari'ah artinya jalan. Maka sadus zari'ah bisa diartikan menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, sadus zari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, dari segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan, dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Ulama yang menerima dan menolak sadu zari'ah.
Menurut Imam Malik, sadu dzari'ah dapat menjadi sumber hukum. Artinya, perkara yang mubah itu dapat dilarang. Kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, syadu dzari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. 5. Urf. Pengertian urf. Urf adalah segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Ulama yang menerima dan menolak urf. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Imam Ibnu Hambal telah menolak urf sebagai sumber hukum Islam. 6. Syar'u man qabalana. Syar'u man qabalana adalah hukum Allah yang diisyaratkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ulama yang menerima dan menolak syar'u man qabalana. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasahnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku untuk syariat kita. 7. Mazhab sahabi. Mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Ulama yang menerima mazhab sahabi. 1. Mengatakan bahwa mazhab sahabi, qaulus sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Kedua, mazhab sahabat qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya atau baru, juga Abu Hasan al-Harha dari golongan Hanafiyah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.